Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Joardi. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran IPS kelas 9 bab 4 yang materinya Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Di video ini saya akan menjelaskan semuanya secara detail dan rinci. Jadi simak videonya baik-baik. Langsung aja kita mulai. Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Contoh ketika masa penjajahan, tidak semua rakyat Indonesia diperbolehkan sekolah. Akibatnya, rakyat Indonesia banyak yang tanda kutip bodoh. Setelah Indonesia merdeka, semua rakyat Indonesia bebas bersekolah. Hal ini merupakan contoh perubahan masyarakat Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia setelah meraih kemerdekaan? Pada video kali ini kita akan mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi. Yang pertama-tama kita akan membahas Indonesia di masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Poin pertama yaitu persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi tetap harus berdampingan dengan bendera Jepang. Ada dua persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita dengar BPUPKI. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI yang terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI telah melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh 3 tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama, belum ada kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang tepat. Oleh karena itu dibentuklah sebuah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang diketuai Insinyur Soekarno dan dinamakan Panitia 9. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1946. Ada pula sidang kedua BPUPKI yang membahas rencana Undang-Undang Dasar. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 19 orang yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang melaporkan hasil kerja panitia, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Persiapan yang kedua yaitu pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau singkatannya yaitu PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya dibentuklah PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia.
Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini awalnya yaitu karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita ini sudah diketahui oleh beberapa tokoh pemuda. Kemudian para pemuda itu segera menemui Muhammad Hatta. Bersama Muhammad Hatta, pemuda-pemuda itu menemui Soekarno di rumahnya. Para pemuda mengusulkan kepada Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan pemuda itu ditolak oleh Soekarno-Hatta. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada tengah malam menjelang 16 Agustus 1945. Hasil perundingan itu yaitu membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Dan benar saja pada pukul 4:30 subuh, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tetapi Soekarno-Hatta tetap teguh pada pendiriannya, karena alasan mereka tidak ingin melaksanakan proklamasi karena belum ada pernyataan resmi dari Jepang. Tapi akhirnya peristiwa ini diluruskan oleh Ahmad Subarjo yang datang beserta sekretaris pribadinya pada pukul 5:30. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang pada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta tentu saja bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tepat pada pukul 10 WIB, upacara proklamasi pun dimulai. Kemudian terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal, yaitu pengesahan undang-undang, pemilihan presiden dan wapres, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Dan ada upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu cara diplomasi dan cara perjuangan fisik. Contoh perjuangan fisik yaitu insiden Hotel Yamato, yaitu orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda yaitu merah putih biru di Hotel Yamato. Orang Surabaya yang marah pun merobek bendera merah putih biru itu yang bagian birunya sehingga menjadi bendera Indonesia yaitu merah putih. Kemudian ada pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November yang biasa diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 5 Hari Semarang yang terjadi pada 14 sampai 19 Oktober 1945. Kemudian ada pertempuran Ambarawa yang paling memilukan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area dan pertempuran Puputan Margarana. Dan yang terakhir serangan umum 1 Maret 1949. Kemudian ada perjuangan diplomasi yaitu perundingan Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan tentang pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia de facto di Jawa, Madura, dan Sumatera. Pembentukan negara federal Indonesia yang terdiri dari beberapa negara bagian. Yang kedua, perundingan Renville yang menghasilkan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia de facto, garis demarkasi antara wilayah Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, konferensi meja bundar adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada 23 Agustus 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Kemudian kita akan membahas Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1950, Undang-Undang Dasar sementara sebagai undang-undang negara. 1. Perkembangan politik. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUDS. Sistem pemerintahan negara menurut UUDS adalah sistem parlemen, artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja.
Sistem kepartaian ditandai oleh banyaknya partai politik yang aktif dan berpengaruh, peran partai politik yang signifikan dalam proses politik dan pemerintahan, pembentukan kabinet yang seringkali didasarkan pada koalisi partai. Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang berlangsung dalam 2 tahap. Pertama pada tanggal 29 September 1955 dan yang kedua 15 Desember 1955. Gangguan keamanan. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami beberapa gangguan keamanan antara lain 1. Pemberontakan DI atau TEI Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 2. Pemberontakan Andi Aziz. Kemudian peristiwa APRA dan pemberontakan PRRI atau Pormesta. Selanjutnya yaitu Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Perkembangan politik yang pertama yaitu dekret presiden yang menghasilkan keputusan untuk membubarkan konstituante, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengubah sistem pemerintahan. Kemudian penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk penyimpangan yang pertama yaitu Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS, yang kedua Presiden membubarkan DPR, dan pengangkatan Presiden seumur hidup. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik nasional di Indonesia didominasi oleh Presiden Soekarno, TNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri di Indonesia ditandai oleh anti-imperialisme, konfrontasi dengan Malaysia, dan pendekatan ke Blok Timur. Peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini menyebabkan kematian 7 perwira tinggi TNI AD, pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI, naiknya Soeharto ke tumpuk kekuasaan. Kemudian perkembangan ekonomi yang dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Depernas yang bertujuan membuat rencana pembangunan nasional jangka panjang, mengembangkan konsep pembangunan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kemudian devaluasi mata uang rupiah yang bertujuan meningkatkan daya saing ekspor, mengurangi defisit perdagangan. Dan terakhir deklarasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan peran negara dalam perekonomian, mengurangi pengaruh imperialisme ekonomi, dan membangun ekonomi yang berdikari dan mandiri. Kemudian kita akan membahas Indonesia masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. 1. Perkembangan politik. A. Supersemar. Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. B. Penataan stabilitas politik, yaitu dengan cara pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, dan ikut memperkasai pembentukan ASEAN. Kemudian ada penyederhanaan partai politik, pemilihan umum, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4, dan dwi fungsi ABRI. Perkembangan ekonomi. Pemerintah melakukan 2 program. Yang pertama, program jangka pendek, diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Kemudian program jangka panjang diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, kehidupan sosial. Ada beberapa program, yaitu transmigrasi, perpindahan suatu penduduk ke tempat yang lain, keluarga berencana untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, kemudian puskesmas atau posyandu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kemudian yang terakhir, Indonesia masa reformasi 1998 sampai sekarang. Masa reformasi Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998. 1. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat ke arah yang lebih baik secara konstitusional. 2. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR, yaitu salah satunya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wapres maksimal 2 periode. B. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C.
C. Pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapusan dui fungsi ABRI. E. Penyelenggaraan pemilu. Perkembangan ekonomi. A. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ditetapkan kebijakan di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sesar terkendalinya nilai rupiah dan kesediaan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau. B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang-barang. D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Pada masa ini masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. B. Pendidikan. Pemerintah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kompetensi KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dan kurikulum 2013. Oke, sampai situ aja video pembelajarannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya. Dan mohon maaf ya jika ada penyampaian kata yang kurang jelas atau penyampaian materi yang kurang kalian pahami. Mohon dimaklumi karena manusia emang tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makasih banget buat yang udah nonton sampai akhir. Thanks for watching dan bye-bye.